mungkin. Iya, Mungkin bisa pakai HP aja, Bu Eci. HP-nya dibuka sama laptopnya dibuka. Bu, gantian Bu. Yang mimpin siapa ini, Bu? Bu Nur ya? Yang berpengalaman. Yang berpengalaman dulu saya tak belajar. Saya tak belajar. Saya ini pengalamannya sedikit, jadi masih anak kecil, Bu. Putari saja yang sudah banyak. Sekali. Ibu lo sudah sudah di presenter televisi. Ayo. Coba. Oh, di global. Kita nggak ada satupun yang ngajar di TV kan, Bu Nur nih, luar biasa. Kok gambar saya besar gini ya? Besok saya coba bagian presentasi saja. Oh, Bu Nur yang bagian presentasi ya? Boleh. Ya, Bu Nur yang presentasi, lalu Bu Rinda yang nyatet sama buat sebagian, saya yang finishing. Bu Eci atau Bu Tia ini mestinya Bu Eci, tapi nggak kedengaran suaranya. Bu Tia mau pimpin hari ini, Bu Tia, monggo. Gimana ini ngomongnya? Saya masih belajar. Oh ya sudah. Baiklah, saya saja. Saya share screen Bapak Ibu ya. Ini yang mau kita diskusikan hari ini. Saya besarkan. Gimana ini supaya bisa ke sana? Ini nggak jelas ya, lebih baik pakai yang ini aja. Ntar stop share dulu. Saya jelas buka. Kok, Bu Tari? Saya bukakan yang gede, Bu. Ada yang lebih gede, enak. Boleh. Ini. Saya buka. Kalau tadi kan dari WA. Nah, ini lebih gede kan. Puas lihatnya. Ini Ibu-Ibu, tujuan kita adalah membuat kesimpulan berdasarkan pengalaman dan aksi yang bisa dilakukan untuk menguatkan peran dan nilai guru penggerak. Nah, berdasarkan pengalaman Anda, apa saja yang pernah Anda lakukan sehubungan dengan peran dan nilai guru penggerak? Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru penggerak untuk menguatkan peran serta nilai tersebut? Kita start satu-satu ya. Siapa yang mau share duluan, Bu? Bentar, ini di syuting enggak ini ya? Itu aja, ini di syuting enggak ini? Sudah saya rekam, Bu. Dari awal sudah saya rekam. Dari kita ngobrol ngalor ngidul, nggak jelas tadi sudah direkam. Baik, mungkin Bu Tari bisa jelaskan nilai-nilainya dulu sama guru-guru dan peran serta guru penggerak itu bagaimana? Mungkin kan mereka gambarannya seperti apa, jadi mereka bisa tahu. Nanti kan saya tinggal meringkas apa aja sih yang menjadi nilai-nilai dari guru penggerak itu, gitu. Sehubungan dengan peran dan nilai guru penggerak ya. Ini saya kan coba. Berarti aksi kita ya, Bu ya? Iya, yang sudah kita lakukan. Kan berdasarkan ini pengalaman kita. Yang kita lakukan sesudah mempelajari, mengikuti ini atau sebelum-sebelumnya? Bisa kalau jadi. Menurut saya, ya. Kalau menurut saya itu boleh diungkapkan kalau sebelum kita itu seperti apa, setelah itu seperti apa. Pembandingnya jadi, gitu ya, Bu ya, ada pembandingnya. Iya, apa yang sudah kita lakukan di sebelum kita mendapatkan ilmu dan setelah kita mendapatkan ilmu seperti yang kita tuliskan di LSM itu ya. LMS ya. LSM lembaga. Untung nggak ada Pak Ari. Betul, Bu. Monggo dibuka aja, dibuka. Apa yang punya itu ya? Bu Desi, Bu Eci. Nah, Bu Ecinya kok nggak ada?
Nggak apa-apa kok Bu Eci, nanti kalau direkam saya, karena ini pakai Zoom kan chatnya juga masuk. Nanti saya kirimnya sama chatnya nggak apa-apa ke bapaknya. Jadi kalau sebelum kita sebelum kita dapat pengetahuan mengenai peran guru penggerak sama setelah kita dapat informasi ini, ada sih bedanya. Kalau di saya, yang pertama dulu itu pengen kan kita jadi guru itu jadi lebih baik, bisa membantu murid kita untuk berubah. Saya lakukan semuanya itu seakan-akan seperti sendirian. Jadi saya punya rencana sendiri, saya kerjakan sendiri, lalu kalau memang dalam perjalanannya itu butuh kolaborasi dengan mata pelajaran lain atau guru-guru yang lain, saya baru pendekatan dengan guru-guru itu, lalu kita bekerja bersama. Itu pun dengan persetujuan mereka. Kalau mereka tidak setuju, ya saya tidak ambil pusing, ya sudah, berarti saya kerja sendiri atau saya cari mata pelajaran atau guru yang lain. Setelah itu baru saya beritahukan ke pimpinan saya. Setelah saya belajar mengenai peran guru penggerak, dan nilai-nilainya, saya kembali mengikuti yang ada dari peran guru penggerak sendiri. Jadi saya ingin apa yang ada di benak saya itu tidak saya kerjakan sendirian lagi. Jadi langkah pertama yang saya lakukan, saya beritahu sama pimpinan saya informasikan ke pimpinan saya apa yang saya dapat. Lalu saya punya visi seperti apa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu. Pada saat pimpinan saya itu sepakat, saya jelaskan misi saya untuk menjalankan visi tersebut itu mulai dari seperti apa. Lalu saya berdiskusi, berdialog dengan pimpinan saya, apakah ada masukan. Salah satu dari misi saya yang awal adalah saya minta dibuatkan forum komunikasi untuk guru-guru yang ditunjuk oleh pimpinan untuk mengevaluasi dan memonitoring apa yang saya lakukan. Jadi beliau setuju, mereka buatkan waktu, hanya saja memang belum terjadi. Tapi mereka sudah mau meluangkan waktu mulai minggu depan, kayaknya sudah mulai jalan. Nah, setelah itu nanti saya akan coba jelaskan ke teman-teman sejawat saya, lalu saya buka forum komunikasi dengan mereka, apakah mereka ada masukan buat saya atau buat kita bersama, supaya bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang kita inginkan bersama. Nanti misinya baru dibuat dari situ, Bu, apa langkah-langkahnya. Jadi intinya saya minta dukungan dari rekan sejawat dan pimpinan sekolah, nanti baru saya akan minta dukungan kepada stakeholder yang lain, yaitu orang tua siswa. Karena tingkat saya kan tingkat SMA, jadi saya kepengen orang tua itu juga ikut andil, nggak lepas tangan seperti sebelum-sebelumnya. Nah, nanti dalam perjalanannya kita akan buat rancangan pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada siswa dan membentuk leadership siswa sehingga dia bisa punya profil pelajar Pancasila. Itu sih, Bu, kalau yang saya lakukan. Ya, saya setuju sekali dengan Bu Tari ya. Itu Bu Tari sudah melangkahnya sudah sangat jauh sekali ya. Kalau saya ingin mengulas dulu ya tentang pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantoro. Kalau pengajaran itu kan proses pendidikan dalam memberi ilmu agar anak itu dapat mencapai kehidupan atau kecakapan hidup secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu adalah tuntutan segala kekuatan kodrat. Jadi apa yang kita lakukan sebagai pendidik itu harus sesuai dengan kodrat anak.
pendidik itu adalah menuntun, bukan selama ini pengalaman saya itu kayaknya jauh dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Mungkin selama ini saya terlalu menuntut anak, apalagi di awal-awal waktu saya mengajar itu ya. Saya itu sangat menginginkan anak itu bisa seperti yang saya harapkan. Jadi anak itu harus paham dengan apa yang saya berikan kepada anak. Kadang saya enggak berpikir anak itu kan mempunyai kodrat sendiri, mempunyai kemampuan sendiri, mempunyai keunikan sendiri. Saya enggak berpikir sampai di situ. Jadi saya hanya mentransfer ilmu, kamu harus bisa, tanpa melihat kemampuan anak tersebut. Nah, setelah saya belajar ini, saya belum seperti Bu Tari yang sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan teman-teman, enggak. Cuman saya selama ini ngasih gambaran sama teman-teman, misalkan pada saat berkumpul, itu saya kasih gambaran, ini loh, kemauannya Ki Hajar Dewantoro itu seperti ini. Jadi pinginnya itu seperti ini, pengajaran terhadap anak itu harusnya seperti kodrat anak ya. Seperti itu, tapi belum sampai mengumpulkan saya harus seperti Bu Tari yang dijelaskan tadi. Cuman ini yang saya ambil dari pembelajaran yang sudah saya dapatkan kemarin, itu saya harus berubah. Jadi saya merubah dari diri saya dulu. Jadi yang awalnya saya itu cuman mentransfer ilmu, ngasih soal, apalagi sekarang daring ya. Daring itu kan kita sulit kalau misalkan memberikan ilmu nggak seperti kita tatap muka. Jadi saya kasih seperti video kayak gitu ya. Nah itu untuk supaya saya itu bisa menjalankan seperti apa yang dipikirkan Ki Hajar Dewantoro, saya buat pembelajaran tersebut itu seperti bermain, terus dia menciptakan karya seperti itu. Jadi mungkin tidak banyak yang sudah saya lakukan, tapi saya akan berusaha paling enggak itu saya bisa memberikan contoh, memberikan tauladan, seperti mengingatkan anak apa yang harus dilakukan, pendekatan lah terhadap anak. Mungkin itu yang selama ini yang bisa saya lakukan. Karena saya masih belajar juga. Oke, itu mungkin ada tambahan dari teman-teman. Karena sulit ya untuk ini menjelaskan ke teman-teman tuh sulit. Ya Bu, terima kasih. Bu, saya boleh minta izin membacakan pakem lama itu. Ya. Saya minta izin membacakan tulisannya Bu Desi ya Bu, supaya boleh terekam. Jadi ini sebelumnya Bu Desi sudah berusaha dalam hal teladan karakter, karena menurut Bu Desi di usia SD anak-anak kedekatan secara emosional sangat dekat dengan guru, jadi mudah sekali mempengaruhi anak didik melalui keteladanan. Karakter guru sangat mempengaruhi. Namun Bu Desi belum sepenuhnya memberikan pihak pada anak. Jadi masih banyak. Setelah mempelajari mengenai peran guru penggerak dan nilai-nilainya, Bu Desi mulai menekankan pembelajaran yang berpihak kepada anak didik. Berusaha memberikan pembelajaran yang memerdekakan anak-anak sesuai dengan kodratnya, karena setiap anak itu unik. Betul ya Bu Desi, begitu? Betul. Saya setuju sekali itu. Ya, terima kasih Bu Desi. Monggo Bu Nur sama Bu Rinda. Mungkin saya ya Bu ya. Saya mungkin hampir sama dengan Bu Rinda dulu Kak. Iya, gini, kita kerucutkan aja. Di sini kan peran guru penggerak kan ada 5. Nah, 1 kan menjadi pemimpin pembelajaran, 2 menggerakkan komunitas praktisi, 3 menjadi coach bagi guru yang lain, 4 mendorong kolaborasi antar guru, dan 5 mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, dari 5 itu, guru-guru ini atau bunda-bunda ini memilih salah satu
Nah, alasannya kenapa dan contoh konkretnya seperti apa, itu nanti yang akan dimasukkan ke dalam presentasi besok. Semua memasukkan idenya dari kelima itu, maksudnya dipilih satu-satu, nanti beserta strategi kenapa kok memilih peranan seperti itu. Itu nanti yang akan saya buatkan slide-nya. Monggo, silakan. Bu Nur, monggo Bu Lanjut. Nur. Bu Nur, silakan Bu Nur. Halo? Monggo Bu Nur, silakan. Iya Bu Nur. Tari. Iya, silakan Bu Nur, silakan. Oh, halo. Oke, mungkin saya hampir sama dengan Bu Tia tadi ya. Pada awalnya, sebentar ini saya kok enggak kelihatan ya? Jelas, Bu? Jelas? Jelas. Jelas ya, Bu? Ini Iya. saya kok enggak kelihatan sebentar. Oh, udah. Nah, mungkin hampir sama dengan yang diutarakan sama Bu Tia tadi ya. Jadi kita itu sebelum mengikuti program guru penggerak ini ya. Jadi di SD memang pembentukan karakter itu seperti yang dikatakan Bu Eci juga itu sangat melekat ya pada diri anak, akan tetapi pada awalnya kita khususnya di kelas rendah Bu ya, kita hanya mentransfer ilmu saja. Jadi diusahakan anak itu bisa diam ya, tidak rame, kemudian bisa menerima materi yang kita berikan. Nah, akan tetapi dengan seiringnya berjalan dan dengan adanya pandemi seperti ini, khususnya di SD negeri, itu sangat susah sekali untuk melakukan pembelajaran daring. Karena apa? Untuk melakukan pembelajaran daring itu pertama itu tidak diwajibkan. Jadi mungkin di sekolah swasta itu semua bisa melakukan pembelajaran daring, Bu. Tapi untuk di sekolah negeri itu ada kesulitan. Kalau kelas rendah itu kita harus menyesuaikan jam kita harus ada konsultasi dulu dengan wali murid, kita pasnya jam berapa. Karena semua itu tidak bisa. Kemudian saya setelah melakukan kegiatan ini, saya koordinasi dengan wali murid untuk melakukan vikon ya. Kita sepakati jam 6:30 pagi kita harus sudah vikon. Dan itu saya melatih anak juga untuk disiplin. Jadi anak itu seolah-olah mereka itu juga sekolah. Jadi kalau mereka tidak melakukan vikon kan biasanya bangunnya siang atau mungkin bermain dulu. Tapi kalau vikonnya pagi, setidaknya mereka itu seolah-olah aku sekolah, berarti aku pagi harus sudah bangun dan sudah belajar. Jadi memakai seragam sekolah juga. Akan tetapi itu semua tidak bisa dilakukan oleh seluruh siswa. Jadi kita harus ambil yang tidak bisa melakukannya, kita bisa melakukan dengan video call saja. Itu Bu Tari. Mungkin Ya, itu yang saya lakukan setelah mengikuti kegiatan ini. Ya, Jadi Bu. memang agak sulit kalau di sekolah negeri itu. Bu Rinda? Kalau Bu Rinda bagaimana? Untuk peran guru penggerak, saya di sini memilih menjadi coach bagi guru yang lain. Jaluk ngecak gelut sih. Saya ngecak gelut ya. Itu kenapa alasan saya menjadi coach, karena kan saya di situ juga sebagai guru senior juga memberikan edukasi kepada guru-guru yang lain bagaimana cara membuat RPP yang baik dan benar untuk diajarkan kepada siswa didik dengan berpedoman kepada merdeka belajar. Nah, mereka kan belum mengerti itu apa itu. Nah, itu yang saya lakukan selama ini. Dan juga itu untuk yang di lingkungan sekolah. Untuk yang di lingkungan luar sekolah, saya menjadi coach bagi guru yang lain. Saya memberikan edukasi ilmu setelah saya dapat dari Dinas Pendidikan, saya bagikan melalui IGTK. Nah, dari situ saya menjadi ya istilahnya jadi coach bagi guru yang lain. Nah, strategi-strategi yang pertama yaitu merangkul guru-guru yang lain yang belum mengerti bagaimana cara membuat RPP yang benar, terus melalui sistem baik sistem online ataupun buat ya pakai aplikasi. Nah, selama ini kan mereka belum bisa. Itu aja yang saya lakukan.
Ya, Bu, kalau yang Ibu-ibu lakukan tadi kan sudah langsung ya, hebat, sudah sesuai dengan yang peran guru penggerak sebenarnya. Sebetulnya saya mau share yang saya lakukan. Sebelum saya ikut guru penggerak, saya sudah bikin LMS, Bu. Saya pakai Moodle, saya ngajar pakai Moodle selama ini, tapi saya kagum dengan profilnya Ki Hajar Dewantara itu, saya di dalam Moodle saya sama sekali nggak ada kekasan lokal. Setelah saya belajar itu, saya masukkan. Saya mau share Moodle saya, Bapak Ibu-ibu kalau mau lihat silahkan, ini Moodle saya. Saya ngajar tentang alat optik. Sebelum saya belajar Ki Hajar Dewantara, misalnya saya bicara alat optik, itu anak-anak saya beri materi, ini Moodle gratis, Bu, tidak membayar, sehingga iklannya banyak. Boleh diajari, Bu Tari. Iya, nah jadi alat optik kayak gini, saya kasih beberapa video anak-anak, mereka bisa klik ini, nanti langsung muncul videonya tentang geometrik, optik, sama optical instrument dalam bahasa Inggris, karena first language di sekolah saya bahasa Inggris, second language-nya Mandarin. Lalu saya juga kasih PDF, materi, jadi mereka bisa klik ini, nanti langsung masuk ke tab berikutnya, materi. Jadi mereka, merdeka belajarnya mereka bisa belajar pada waktu dipakai Zoom itu. Kalau misalnya mereka masih belum mengerti, mereka bisa buka ini lagi. Mereka bisa belajar lagi, semua sudah ada di sini. Tadinya saya cuma begini, jadi hanya sederhana. Setelah saya belajar tentang Ki Hajar Dewantara, ini Bukas masuk. Saya ubah sedikit menjadi seperti ini Bapak Ibu. Saya masuk kembali ke alat optik saya. Saya bikin project dengan mengetahui kepala sekolah saya. Jadi sekolah saya satupun belum ada yang pakai Moodle, baru saya. Kepala sekolah saya tawarkan, dia tertarik, tapi masih ragu-ragu. Jadi di sini ada classwork juga, ada glossary, mereka bisa bikin, juga ada presentasi, saya jelaskan, kalau diklik nanti muncul penjelasannya Bapak Ibu. Jadi yang terbaru adalah saya buat ini yang saya hubungkan dengan Ki Hajar Dewantara. Pertama kali saya kasih mereka pertanyaan awal Project Periscope. Saya minta mereka buat prototype Periscope. Mereka menjawab 10 pertanyaan yang ada di sini. Mereka kumpulkan, sudah ngumpul semua, tapi belum saya nilai Bapak Ibu, Ibu-ibu. Nanti baru akan saya nilai. Di salah satu ini saya hubungkan Periscope dengan kekasan Surabaya, yaitu Moncastle. Saya terus terang nggak pernah ke Moncastle. Saya yakin anak-anak saya juga belum ada yang ke Moncastle. Moncastle isinya apa aja mereka nggak tahu. Tapi kan sekarang teknologi udah canggih, artinya nggak perlu ke sana, mereka bisa browsing. Jadi kekasannya Surabaya, saya bawa yang Moncastle ini, supaya mereka juga kenal kota Surabaya. Lalu saya mau mereka benar-benar ngerti tentang alat optik yang ada di periskop dan peranan periskop pada kapal selam, termasuk di Moncastle di Surabaya. Kenapa kok Moncastle jadi ikon, salah satu ikon di kota Surabaya. Nah, jadi agak luas memang, ini tahap exploring-nya mereka. Tahap planning-nya mereka, saya minta mereka bikin 2 produk. Sebelum mereka membuat produknya itu, mereka harus merencanakan produk yang mereka mau buat dengan memplanningkan ini. Produk pertama bikin prototipenya periskop, produk kedua buat PowerPoint yang menjelaskan peranan periskop dalam Moncastle di kota Surabaya. Sudah beberapa anak yang mengumpulkan, kalau saya mau share Bapak Ibu, salah satu pekerjaan murid saya sudah saya nilai kalau yang ini, karena kan ini planning, artinya harus dilakukan, dinilai sebelum mereka melakukan. Kalau sudah dapat approval dari saya, sudah saya dapat nilai dari saya, maka mereka akan mengerjakannya. Saya buka salah satu punyanya Debrina. Ini mereka buat. Jadi dia bikin prototipe, cara membuat prototipe teleskop. Dia bikin dua pengumpulan ya, satu online text, langkah-langkah untuk buat PowerPoint-nya, satu langkah-langkahnya untuk buat prototipe. Untuk prototipenya dia bikin pakai Canva, bikin poster. Ini
Kelihatan ya Ibu? Ya. Menyiapkan bahan, dia kasih tahu bahannya apa, jumlahnya apa, memotong kertas odolnya, bikin kotak kayak apa, gambarnya ada di sini, dia sudah masukkan, lalu mengelem kertasnya, lalu prototipe telah jadi. Tapi kalau SMA saya nggak minta sekedar ini, saya minta mereka jelaskan besaran-besarannya. Jadi kalau misalnya ukurannya 3,7 cm kali 4,5 cm, alasannya kenapa ukurannya begitu. Bisa diganti dengan ukuran yang lain apa tidak? Ukuran kenyataannya seperti apa? Fungsinya apa? Jadi saya minta mereka analisa dalam. Lalu yang langkah-langkah membuat PPT, kalau mau melihat online text, kita bisa klik di sini. Nanti akan muncul besar. Seperti ini Bapak Ibu, ini lebih besar. Ini, nah ini langkah-langkahnya dia untuk membuat PPT-nya bagaimana. Membuat summary, menempelkan informasi, menghias ini. Oke lah, baiklah. Jadi sangat simpel sih Ibu-Ibu. Jadi saya nilainya, rubriknya saya hanya 1, dia sistematis enggak cara menuliskannya. 2, komplit apa tidak? Apakah ada step-step yang terlewatkan atau tidak? 3, saya minta mereka menggunakan bahasa yang baku dan jelas pada saat kita membaca, kita bisa langsung mengerti atau harus bertanya kembali sama mereka. Itu. Yang keempat, nanti dengan produknya itu jadi, apakah sesuai dengan perencanaan apa tidak. Hanya itu sih rubrik saya. Dan saya sudah informasikan ke anak-anak di awal. Jadi nilainya nanti mulai dari exploring ada nilai sendiri. Kalau exploringnya kan tadi yang 10 pertanyaan awal, kalau dia ngerjakan berarti nilainya full, 100%. Apapun jawabannya, benar atau salah buat saya nggak masalah. Tapi kalau dia nggak jawab, berarti ada bagian yang dia miss, nggak ngerjakan. Karena untuk pertanyaan awal itu saya beri waktu 1 minggu untuk mereka mengisi jawaban. Jadi mereka exploring, planning sungguh-sungguh untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, hari Kamis besok mereka akan presentasi Ibu-Ibu. Nanti saya kalau mau saya bisa share juga. Oh iya, jadi tahu gambaran Nanggala kemarin. Iya betul Bu. Tapi sebetulnya, iya salah satu jadi inspirasi juga Bu Eci. Gitu. Tadinya pembelajaran saya nggak ada dihubungkan dengan muatan lokal sama sekali. Setelah belajar KHD ini saya paksakan ya, tapi ternyata masih bisa masuk gitu kan. Nilai afektif yang saya ambil dari anak-anak adalah kalau kita mau menghasilkan hasil foto atau image yang bagus, pakai alat optik apapun, lensa, kamera, dan lain-lain, itu kan kita harus mengatur fokusnya. Jadi yang saya mau sampaikan ke anak-anak, kalian mesti atur goal kita sendiri, goal kalian masing-masing apa. Jadi dari planning itu kamu minta tagihanmu yang kamu dapat itu nanti apa, step by step-nya kamu buat, supaya fokusmu jelas untuk mencapai itu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, nilai afektif yang saya nilai adalah determination. Cara mereka untuk mencapai goal yang mereka setting sendiri. Itu sih, jadi afektifnya saya nilai, kognitifnya saya nilai dari pertanyaan awal dan isi konten, psikomotoriknya saya nilai dari mereka dalam mempresentasikan dan mendiskusikan. Karena nanti pada waktu mereka presentasi, mereka bermain peran. Ada yang jadi moderator, ada yang jadi penanya, ada audience, ada yang menjadi presenter. Gitu Bapak Ibu-Ibu. Itu sih Bu, monggo mau dipilih yang mana? Oke, masalahnya ini Bu Tari, kalau di tempatnya Bu Tari mungkin IT-nya sudah bagus ya. Sedangkan kalau di lingkungan saya ya, apalagi di SD ya, itu IT kan pertama jangankan anaknya atau orang tuanya, saya saja harus belajar keras untuk IT. Lah untuk apalagi anaknya, kalau kita bagusnya itu memang kalau project ya, sedangkan kita dituntut untuk, lah selama ini yang saya alami, kita kan dituntut sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan, jadi harus menghabiskan misalkan untuk semester 1 itu tema berapa sampai berapa. Nah kalau misalkan kita melakukan kayak praktek, itu sebenarnya praktek itu kan bagus, kalau lebih mengena gitu ke siswa dan tidak mudah dilupakan oleh siswa. Itu. Cuman kalau praktek itu paling enggak itu sangat
banyak makan waktu. Jadi waktu kita itu habis dengan itu. Kalau misalkan kita berikan tugas di rumah, itu bisa, tapi kadang-kadang orang tua itu kurang berperan itu loh. Jadi prakteknya ada, kalau misalkan orang tuanya itu sangat peduli dengan anaknya, mungkin bisa terselesaikan. Apalagi zaman kayak situasi pandemi sekarang ini, itu orang tua saya berikan proyek atau kasus kayak gitu, suruh menghasilkan suatu karya, suruh kirim ke link fotonya atau bentuk videonya, itu aja mereka hampir separuh tidak mengirim, katanya nggak bisa lah, apalah. Jadi itu kesulitan kita di situ. Ya Bu. Ya, mungkin ada teman-teman yang ada masukan, mungkin apa strateginya untuk pembelajaran di SD itu seperti apa? Gini Bu, untuk hasil diskusi kita kali ini, Bu Eci mengingatkan kita kembali bahwa ini kan hasil diskusi kita yang dilaporkan dalam bentuk PPT atau dalam bentuk poster. Nah, jadi kita tidak memilih salah satu untuk dilaporkan, Bu. Semua yang ada di diskusi ini nanti supaya tidak terlalu banyak yang dimasukkan di PPT atau poster, kita pilih saja. Mau pengalamannya siapa, monggo, supaya beragam. Jadi kan tiap kita ada yang sama, ada yang beda. Mau yang dipilih yang mana, yang benar-benar ada kontrasnya, sehingga bisa mewakili beberapa hal gitu. Memang unit kita beda ya Bu, saya SMA, Ibu ada yang SD, ada yang beda-beda, sehingga tuntutannya berbeda. Tapi tidak apa-apa, justru. Monggo Bu Tari, itu sudah saya share di grup WA. Jadi nanti apabila ada poin 1 sampai 5 ada yang samaan, itu kita gabungkan. Tetapi paling tidak guru-guru di sini menyampaikan peranan guru penggerak itu seperti apa, gitu loh. Yang menurut jenengan itu nanti dikasih contohnya dan strateginya. Kalau bisa dikirimkan by word aja, nanti saya arrange atau Bu Betari nih. Katanya Bu Rinda yang mau membuat. Boleh. Jadi Ibu makanya aja. itu nanti mungkin nih loh, maksud saya nanti guru-guru di sini kan ada 6 orang. Nah, kemungkinan dari poin 1, 2, 3, 4, 5 itu ada yang barengan, pemilihannya boleh nanti digabungkan dengan alasan seperti apa dan contohnya bagaimana. Gitu, dan strategi-strateginya. Saya milih itu nanti Bu. Peran yang pertama, Bu. Menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi nanti kirim by words aja ya. Nanti saya masukkan di PDF-nya, nggih. Atau dilihat dari ini, Bu, bisa, Bu. Di eksplorasi konsep LMS mandiri kita, Saya coba saya buka dari situ ya. Saya share screen. Iki aku nggak bawa ini. Ya nanti tak lihat by LMS-nya ya. Ini Bu, ini saya buka, saya share screen, saya lihatkan ya. Oke. Saya coba buka yang punya saya. Yang jenengan. Ya. Ini saya sudah tuliskan di sini kalau nggak salah. Oke, ini saya ambil dari situ aja ya, Bu Tari. Boleh. Ini kan, Bu? Ya, siap. Iya, oke. Ada di sini, Ibu-ibu bisa lihat. Peran yang saya pilih kan yang ini. Menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong well-being ekosistem pendidikan sekolah. Langkah yang saya ambil misalnya, saya buat LMS, Bu, Moodle itu. Ya, oke. Oke. Berarti saya ambil dari LMS saja nanti untuk pengerjaannya yang by PDF-nya ya. Nanti sekalian animasinya mungkin. Barangkali nanti untuk pengisian suara, kan ada pengisian suara itu. Nanti saya kirim by PDF-nya saja. Nanti per slide-nya itu diisi masing-masing atau diisi masing-masing jenengan ini
Ya. Suaranya itu gimana? maksudnya apa? Suara rekaman voice kita atau Iya, iya musik voice aja? voice untuk penjelasan kenapa memilih peran guru penggeraknya itu. Karena kalau saya lihat yang di guru penggerak Facebook itu satu suara gitu, satu orang gitu Bu, loh. saya nggak sanggup kalau harus masukin suara satu-satu gitu, Bu. Karena hari ini saya harus nganter tante sama ibu saya ke rumah sakit. Makanya gini, nanti kan saya kirim PPT-nya melalui grup BA toh. Nah, itu nanti dibuka. Di setiap slide-nya itu nanti saya postkan. Masalahnya masukin suaranya itu tidak cepat, Bu. Kan harus ngeset supaya timingnya tepat. Itu saya butuh 3-4 jam. Dan saya baru, ini nanti jam 3 saya berangkat ke rumah sakit, saya balik mungkin jam 8, jam 9. Kan enggak mungkin gitu. langsung ngerjakan. Takut telat, Bu, nanti. Nggak nutut kalau saya harus voice masukkan. Kalau cuma masukkan musik, saya bisa. Oh gitu ya? Kan nggak usah nota ini. Berarti PPT plus animasi aja ya? Gitu bisa, Bu. Kalau nanti. Oh, nggih pun. Iya wes. Atau Bu Nur atau yang lain Nanti bisa? dari LMS masing-masing guru, nanti saya, apakah semua sudah mengerjakan LMS-nya, jadi saya tinggal comot. Monggo yang lain bersuara. Coba nanti saya cek lagi, saya kemarin ngerjakan sampai yang mana. Atau gini, Bu Rinda, dari LMS ini atau dari sini, Bu Rinda. Dari sini, Bu Rinda ngambil dari 12.A.4.1 eksplorasi konsep diskusi mandiri ini dicek. Lalu Bapak Ibu, Ibu-ibu bisa masukkan di sini juga. Sebentar saya buka. Di bagian ruang kolaborasi. Jadi jawaban dari 2 pertanyaan ini Ibu-ibu bisa diketik di sini. Oh ya. Ya, jadi kayak saya tadi LMS saya masukkan di sini penjelasan saya tentang LMS Bu Rinda. Jadi Bu Rinda nggak bingung. Iya, betul. Itu gimana Bu Rinda? Sip ya? Bisa diterima. Siap. Bu Nur, Bu Tia, apa ada tambahan? Saya kerjakan nanti bisa belum kerjakan soalnya. Loh, lah makanya dari masing-masing. Iya. Gini Bu, Insya Allah dikasih nanti. time ya sampai jam berapa? Jadi kita harus setor, harus sudah mengisi ini. Harus sudah ngisi LMS. Iya. Mau jam berapa, Anda Bu? sebelum maghrib kah, Bu? Boleh, Sebelum maghrib ya? maghrib. Iya, jadi Oh, saya gitu arrange sampai jam 8 nanti saya Biar lebih cepat. Iya, saya kirim PPT-nya ke Butari jam 8. Bu, kalau cuma Oke. sekedar musik yang mau dimasukkan, jenengan mau masukkan kapan aja boleh. Saya nggak Saya bisa, cepet bikinnya. saya nggak bisa tekniknya. Iya, mau sampai jam 9, jam 10 saya nggak masalah. Ini Oh, tadi yang saya mana bilang kan wes. masih nunggu sama teman-teman kan, masukkan. Jadi Iya, kalau betul. masukkan voice, saya angkat tangan, nggak nututi. Loh, enggak, maksudnya juga musik itu lebih menarik saya. Ya, saya masukkan. Mau musik lagu apa, Bu? Request apa nanti saya carikan. Itu ya, tas merah boleh? Tas merah. Boleh tas merah. Tas merah itu yang mana? Tas merah. Saya coba buka YouTube ya, Bu. Pagiku cerah itu loh, Bu. Oh, itu. Itu judulnya tas merah. Oh, itu tas merah, Tuhan. Baiklah. Loh, Ada iya. linknya Coba nggak? ya, Maksudnya bukan. yang bagus, yang kayak apa? Waduh, makanya itu saya Coba belajar. saya buka ya, Bu, tas merah. Biasanya kartun. Oh, yang kartun. Ya enggak, yang kartun itu loh. Tas merah. Sebentar, Bu. Tas merahku ini. Betul. Yang mana, Bu? Biasanya aku Guruku pakai yang tersayang. bawah. Terserah monggo. Coba ya, saya perdengarkan ya. Boleh. Siap. Apakah ini sesuai?
Bear Brand, satu kata saat sahur. Rasakan Saya ini gratis soalnya Bu. Ini kayaknya bagus kok, pernah saya itu. Iya, saya biasanya pakai itu. Kayak ini. Coba tak cepatkan. Kok nggak ada suaranya ya? Ada kedengar kok. Musik aja, Bu. Musik aja ya? Mau Iya. pakai kata-kata atau musik Ini aja? nggak apa-apa instrumen. Instrumen aja boleh, Bu. Ini instrumen aja kalau yang ini. Iya, yang instrumen aja. Ya, boleh. Siap. Soalnya kan ada PPT kan dibaca, nanti kalau Iya. pakai suara kan. Ya, berarti ini ya Bu, ambil ini ya. Boleh itu Bu Tari. Ya, Ya wes, Ati. Sip. ya. Terus, jadi ini sudah Bu, apalagi yang mau kita tambahkan? Bu Eci sudah bisa bersuara? Eci menghilang. Oh, masih di mute loh Bu Eci. Mungkin kalau di unmute bisa keluar suaranya. Tidak dengar. Ya, jadi mengerjakan dari 2 itu ya Bu Rinda. Iya, Deadline-nya sampai jam 6? Insya Ya, Bu, Allah. nanti saya kebut. Cuma 2 Bu Nur, cuma 2 aja. Iya. Bagian yang itu aja. Dari kemarin itu bawaannya tiduran aja. Oh, hamil muda tak? Ya, Bu Nur Iya. ambil muda, betul. Oh alah, ya Allah, tak dengar Dari sehat-sehat lah. kemarin bawaannya itu. Ini loh Bu, tak kembalikan bagian yang ini aja, nggak usah semua Bu. Di skip yang lain bisa dikerjakan lain hari. Bagian yang ada gambar orang konsep ini Bu, eksplorasi konsep diskusi mandiri sama ruang kolaborasi. 2 ini tok loh Bu. Ruang kolaborasi nggih. Oke. Oke. Jadi yang gambar ungu aja, ungu orang-orang ini cuma 2 ini atas bawah berurutan kok. Yang lain enggak diisi enggak apa-apa. Ya. Itu ya Bu Rinda. Jangan diisi enggak apa-apa. Iya siap. Siap. Sekarang Itu Bu nggak yang saya diisi enggak tunggu. apa-apa. Besok diisi yang lain. Ya kan hasil dari diskusi kita kali ini siang ini sore ya, hampir setengah sore ya. Sudah. Bu Desi, suaramu di mana Kak? Bu Desi menyerah tidak bisa memperdengarkan suaranya. Oh ya Allah. Nanti saya menampilkan dari ke-6 guru itu dengan nilai peran guru penggerak yang dipilihkan serta strateginya. Sudah itu aja, besok kita presentasikan alasannya kenapa. Gitu kan ya? Ya, sip Bu. Oke. Oke, terima kasih. Nanti untuk suaranya saya minta tolong Bu Tari. Ya, saya masukkan Bu nanti, jangan khawatir. Termasuk Oke, animasinya siap. kayak gerak kayak kemarin toh Bu. Iya, siap. Oke Mau deh, dibikin matur video atau PowerPoint jalan biasa. Dua-duanya juga bisa. Oh iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu. Siap. Sampun Bu. Oke, terima kasih. Nggih. Ada yang mau nambahkan Bisa ya, Ibu-ibu? ditutup. Bu Tari, Nggih. kalau misalkan ada waktu kesempatan ajarin dong kita ngedit video kayak gitu. Lah, Boleh. iya, itu Kapan, maksud, Bu? tak maksud. Kapan Iya, ketemu, supaya gitu. kita bisa semua. Susahnya minta ampun. Kopi darat kan gone Coffee Break situ loh dekat Tari, saya pengen diajari yang membuat kayak modul itu Bu Tari, yang model tadi loh, kayaknya bagus. masih puasa lali. Boleh. Kapan kalau mau, cuman gini Bu, kalau online agak repot ya. Mungkin kalau kita offline Iya. ketemu, Iya, senang kapan? saya. Mungkin kalau ketemu kali ya Bu ya. Ya, ayo kapan? Setelah boleh lebaran, dibuat. setelah lebaran kan waktu kita kan masih lama, kan masih 9 bulan kan. Iya, Gitu betul, loh. betul. Kita ketemu darat, kita coffee break di situ. Nanti apa yang mesti dibahas, kita belajar tentang animasi, tentang video, tentang pembuatan materi.
Oke, Bu Tari bisa diterima. Oke, Siap, Bu. Siap. sip. Siap. Bisa diakhiri, Bu. Monggo. Sampun, Bu. Kita akhiri nggih, Bu. Ye. Terima kasih banyak teman-teman. Sudah Ye, boleh live. sama-sama. Terima kasih. Kembali. Sama-sama. Yuk, bye. Thank you ya. Ya, saya live, mohon live. Ya, Bu.